Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat seputar informasi bersama kawan Diska. 22 Oktober kita ini kedatangan tamu spesial narasumber yang akan kita bincang-bincang masih dengan topik yang sama ya kawan Diska, seperti minggu yang lalu, yaitu tentang PHBS, gerakan PHBS sebagai langkah awal menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Telah hadir di studio kawan Diska narasumber kita, Dr. Putri Laila Ramadhani. Selamat datang dokter. Ya, selamat datang Mas. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik. Nah, kembali lagi nih dokter. Kita membahas tentang PHBS ini. Kemarin sudah sempat kita kutip, sempat kita bahas juga nih. Tapi lebih fokus ke PHBS rumah tangga nih. Ini kita review sedikit ya kawan Diska. PHBS perilaku hidup bersih dan sehat ini. Nah, kita refresh jenak nih dokter. Apa sih PHBS itu dokter? Oke, baik. PHBS itu tadi singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi PHBS itu merupakan perilaku yang dimana itu merupakan gaya hidup yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan kita secara fisik, psikis maupun sosial. Dan PHBS itu pada dasarnya itu merupakan upaya untuk menularkan mengenai perilaku sehat, yaitu secara individu, kelompok maupun masyarakat luas dengan berbagi informasi. Dan informasi yang diberikan ini sendiri itu gunanya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas dari PHBS di masyarakat. Oke, nah jadi yaitu ya kawan Diska. Jadi gaya hidup yang dilakukan secara sadar dan meningkatkan untuk memelihara atau melindungi kesehatan secara fisik, mental maupun sosial. Nah, saya lupa nih. Tadi perkenalannya belum komplit nih. Dokter sehari-hari bertugas di Puskesmas Tawangrejo. Oh, Puskesmas Tawangrejo. Mas Tarjo nih. Mas Tarjo. Baik, kita lanjutkan dulu dokter. Oke, baik. Tadi refresh pengertian itu sudah ya, sampun ya. Terus di PHBS itu ada langkah-langkahnya enggak sih dok? Baik, untuk di PHBS itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu pendekatan terlebih dahulu. Jadi pendekatan ini bisa dilakukan secara personal. Personal itu contohnya seperti dokter kepada pasien atau guru kepada muridnya, dan bisa juga secara berkelompok, bisa juga melalui pemuka agama atau pemimpin di masyarakat. Dan tujuannya sendiri ini untuk mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitarnya dan bagaimana cara pencegahan yang bisa dilakukan dengan PHBS ini. Edukasinya sendiri PHBS itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya Mas ya. Seperti contohnya seperti kita saat ini yaitu podcast. Bisa juga secara langsung, yaitu seperti contohnya edukasi kepada posyandu atau edukasi kepada lansia atau guru kepada murid-muridnya. Gitu ya. Terus ada selain secara langsung itu bisa melalui poster, leaflet, media sosial seperti Instagram, TikTok itu bisa digunakan juga untuk edukasi PHBS. Dan bisa juga melalui koran, radio maupun televisi, seperti itu Mas. Jadi tadi sempat dijelaskan ya dokter, saya garis bawahi untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Seperti itu, itu ya dokter ya. Oke, jadi itu ya kawan Diska. Salah satu contohnya nih PHBS ini yang sedang kita lakukan sekarang nih. Pada kegiatan podcast yang hari ini, ada juga yang waktu posyandu, ada waktu di puskesmas antara dokter dan pasien ini, mungkin tentang penyakitnya, tindakan preventif dan promotifnya ya. Iya benar sekali Mas, karena setiap penyakit itu rata-rata itu dia itu selalu berkaitan dengan PHBS. Jadi PHBS itu selalu menyertai penyakit itu. Dan kenapa PHBS ini kok sangat digencar-gencarkan? Karena PHBS ini merupakan pintu
jika PHBS ini tidak dilakukan, ini merupakan pintu dari gerbang penyakit. Gitu. Makanya kenapa PHBS ini dilakukan selain untuk mencegah timbulnya suatu penyakit yang baru, bisa juga untuk mencegah agar penularan penyakit itu tidak berlanjut. Seperti itu. Nanti istilah kerennya port de entry. Pintu masuknya. Pintu masuknya. Contohnya kayak pada waktu kita masih pandemi COVID ya dok ya. Benar sekali. Kita pakai masker, terus cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer. Lama kelamaan COVID-nya menghilang, kebiasaan juga menghilang dok ya. Seperti itu. Dulu pada waktu pandemi COVID, masker sangat sulit ya dok ya. Sulit, terus cuci tangan, sulit, mahal, terus cuci tangan itu hampir terbiasa. Kita kayak untuk setelah dari luar rumah kita mau makan itu pasti pakai hand sanitizer atau cuci tangan ya dok ya. Sekarang kebiasaan itu sudah mulai luntur, sudah mulai hilang seperti itu. Gitu. Makanya kita harus mulai lagi nih mas menggencarkan apa itu PHBS. Nah itu ya kawan Diska, tadi sempat disinggung tujuannya sudah ya dok ya? Iya. Tujuannya belum. Untuk tujuan utama dari PHBS itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat. Jadi yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bersih dan sehat di kehidupan sehari-harinya. Jadi tidak hanya di saat dia di rumah saja, tapi harus di manapun dan kapanpun itu harus dilakukan. Gitu. Dimanapun dan di kapanpun ya kawan Diska. Jadi perlu diingat nanti apa saja kita bahas setelah ini. Nah tadi sempat disinggung dilakukan di mana saja nih dok. Nah itu di mana saja ini, di mana dok ini dok? PHBS ini dok. PHBS itu secara besar itu dibagi menjadi 5. 5, Yaitu yang pertama PHBS rumah tangga seperti yang tadi katanya mas sudah dijelaskan ya sebelumnya. Selanjutnya ada PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, di sarana kesehatan maupun di tempat umum. Seperti itu. 5 kita bahas satu persatu nih. Nanti kita refresh juga yang untuk rumah tangga nih. Kita awali dari mana dulu nih dok? Monggo dok. Mungkin PHBS di sekolah boleh. Boleh. Jadi PHBS di sekolah ini harus dilakukan oleh semua yang ada di sekolah tersebut, baik dari pimpinan sekolahnya, guru-gurunya, murid-muridnya, maupun bagian yang bersih-bersih juga harus melakukan PHBS ini mas, agar semuanya itu tercapainya dengan baik. Gitu. Dan di sekolah ini juga ini termasuk dari yang PAUD, SD, TK, SMP, SMA maupun yang kuliah, bahkan di tempat les-lesan pun harus dilakukan PHBS ini agar tercapai semuanya. Selanjutnya untuk manfaatnya sendiri itu apa? Manfaatnya itu untuk menciptakan sekolah yang sehat, menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan baik sehingga anak-anak itu untuk belajar itu jadi semangat, tidak terganggu, tidak gampang sakit, sehingga bisa meningkatkan prestasi juga ya mas ya, tepatnya untuk anak-anak, karena tadi anak-anak bisa fokus belajar. Seperti itu untuk yang di sekolah. Jadi komunitas ya dok ya, jadi entah itu tenaga pendidik, non pendidiknya, jadi komunitas satu sekolah itu harus serentak gitu ya dok ya? Iya benar sekali, harus dilakukan bersama. Harus dilakukan bersama. Tadi salah satu tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan. Nah karena lingkungan sekolah nyaman, imbasnya atau efeknya pasti proses belajar mengajarnya juga nyaman nih. Nah kemarin mungkin ini masih kasus demam berdarah dokter di Kota Madiun itu cukup tinggi kemarin itu. Nah salah satu penyumbangnya itu dari anak sekolah nih dok. Nah mungkin di rumahnya sudah dilakukan PSN bersih, tapi di lingkungan sekolahnya, nah mungkin digigitnya di sekolah atau di rumah kan nggak tahu. Nah seperti itu, jadi bisa ya dok seperti itu ya? Bisa sekali itu. Nanti ada beberapa indikator untuk PHBS di sekolah juga sih mas, mungkin nanti jika ingin dibahas boleh juga. Indikator di sekolah nih. Atau mungkin boleh di ini. Jadi indikator di sekolah itu ada 8. Yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun itu dilakukan saat apa? Bukan hanya saat sesudah dan setelah makan saja. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Iya benar sekali, saat anak misalkan anak baru selesai istirahat, anak itu bermain segala macam ya mas ya, bermain, bisa ada yang bermain bola segala macam, itu tangannya itu dia itu membawa banyak virus dan bakteri, dan itu
makanya kenapa anak harus diajarkan untuk rajin cuci tangan setelah kegiatan apapun itu. Terus yang kedua, mengkonsumsi jajanan yang sehat dan kantin yang sehat. Benar sekali. Jadi kantin yang sehat ini indikatornya itu seperti termasuk saat ibu kantinnya memberi bahan-bahan makanan itu harus yang fresh dan sehat. Terus yang kedua, alat-alat makannya juga Mas, itu harus yang bersih dan sehat. Terus selanjutnya cara pengolahannya maupun cara penyediaannya juga harus yang bersih dan sehat sehingga saat masuk ke dalam perut anak-anak itu jadi makanan yang sehat gitu ya. Terus selanjutnya menggunakan jamban bersih dan sehat. Tapi alhamdulillahnya Mas, sekolah-sekolah di Madiun ini sudah termasuk memiliki jamban yang bersih dan sehat semua ya, tidak seperti di daerah-daerah Indonesia yang lainnya ya. Di puskesmas juga sering screening gitu Dok, di sekolah Dok? Iya, sering screening. Biasanya screening itu screening kesehatan anak ya. Banyak sih yang pernah dilakukan itu seperti contohnya screening tinggi badan, berat badan. Dan yang 2 bulan lalu dilakukan itu anemia. Anemia yang dilakukan. Oke, terus selanjutnya selanjutnya itu olahraga yang teratur. Terus yang selanjutnya nih yang tadi sudah sempat dibahas, memberantas jentik nyamuk. Jadi ya benar sekali, jentik nyamuk ini bisa menyebabkan berbagai masalah. Kalau di sini nih biasanya masalah yang ditimbulkan itu DBD ya Mas. Cuma kalau kayak di luar Jawa itu ada malaria juga Mas. Iya itu. Makanya kenapa kok kita harus memberantas? Cara memberantasnya seperti apa? Kita harus mengadakan anak-anak itu untuk menjaga kebersihan. Seperti contohnya harus ada melakukan kerja bakti. Seluruh warga yang ada di sekolah itu harus melakukan kerja bakti itu. Gitu untuk memberantas jentik nyamuk. Terus selanjutnya itu indikatornya itu tidak merokok di lingkungan sekolah dan yang terakhir membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu ya, iya. Itu yang perlu disimak dan dilakukan sehari di kehidupan sekolah nih, terutama kawan-kawan Diska yang masih usia sekolah dan mungkin juga bapak ibu kawan Diska yang punya anak usia sekolah nih, bisa diingatkan nih PHBS selain di rumah juga di sekolahnya. Terus lanjut PHBS yang kedua Dokter. Oke, PHBS yang kedua itu bisa di rumah tangga seperti yang sebelumnya sudah pernah dibahas ya Mas ya. Kalau di rumah tangga itu melibatkan seluruh elemen orang yang ada di rumah, seperti contohnya orang tua, terus anak, kakek nenek, atau bahkan misalkan ada mbak atau mas yang membantu di rumah juga, itu harus melakukan PHBS juga. Jadi fungsinya ini, manfaatnya ini apa sih untuk PHBS di rumah tangga ini? Itu untuk menciptakan rumah yang sehat, meminimalisir masalah kesehatan yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi agar dia itu tidak bertambah menyebar kemana-mana. Dan agar anggota keluarga itu terbiasa Mas untuk hidup yang sehat, untuk pola hidup yang sehat, agar anak-anaknya itu bisa tumbuh dengan gizi yang tercukupi dan dengan tidak kekurangan gizi gitu ya Mas ya. Oke. Ada pertanyaan Kak Admin? Oke, siap Dok, kita lanjutkan lagi Dokter. Oke, selanjutnya mungkin kita membahas manfaat PHBS ya Mas di tempat kerja. Jadi kalau untuk PHBS di tempat kerja ini itu sangat luas sekali. Kenapa? Karena harus dilakukan dari yang jajarannya paling tinggi sampai yang paling bawah. Seperti contohnya dari CEO-nya, terus dari direkturnya, dari pimpinan-pimpinan atas itu juga harus melakukan PHBS. Tidak bisa hanya dengan cleaning service-nya sudah melakukan PHBS, tapi yang atasnya tidak melakukan PHBS, itu tidak akan tercapai. Begitupun karyawannya atau siapapun yang ada di kantor tersebut, baik itu di lingkungan kerja yang di kantor maupun yang di luar seperti di lapangan itu tetap harus melakukan PHBS. Seperti itu. Dan manfaatnya sendiri itu untuk menciptakan tempat kerja yang sehat sehingga karyawan-karyawannya itu tidak mudah sakit. Karena kan tadi kalau PHBS-nya dia tidak baik, itu bisa menimbulkan banyak penyakit gitu ya. Dan untuk meningkatkan produktivitas dari para pekerjanya. Gitu. Hasil kerjanya optimal nih. Ya, benar sekali. Lingkungan nyaman meskipun sudah pakai biasanya kan makanan dari CV, nah itu ya yang membersihkan setiap hari. Tapi kalau
karyawati mulai dari atasan sampai yang bawah tadi tidak mendukung atau tidak melakukan PHBS ya sama aja ya Dok ya. Iya benar sampah sekali. sembarangan, wah nanti ada yang bersihkan ya. Seperti itu ya Dokter ya. Benar. Di tempat kerja sudah, lanjutnya lalu di masyarakat di masyarakatnya secara umum. Jadi secara umum di masyarakat itu berarti harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat. Baik itu dari pemimpinnya maupun dari jajarannya, dari kadernya juga dia harus menyontohkan PHBS yang baik, maupun dari warganya. Itu harus dilakukan PHBS yang baik, yaitu dengan manfaatnya itu untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mencegah penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit di sini itu seperti contohnya saat COVID itu, Mas. Iya, saat COVID itu kan untuk lingkungan itu sangat dijaga. Gimana caranya itu untuk melakukan semuanya, semua lapisan masyarakat itu untuk melakukan PHBS yang baik seperti cuci tangan, pakai masker, kalau sakit harus di dalam rumah saja. Bahkan cara membuang ludah pun saat itu ada caranya ya Mas ya. Iya, waktu batuk bersin itu ada caranya. Sekarang sudah lupa atau mungkin sudah berkurang ya. Ini yang perlu kita giatkan lagi ya Dokter. Iya itu. Dan di masyarakat juga selain untuk mencegah penyebaran penyakit sendiri, dia itu bisa untuk menjadi penjagaan kita agar tidak timbulnya suatu penyakit, Mas. Seperti contohnya gini, saat ada masyarakat nih, suatu masyarakat 1-2 orang yang membuang sampah sembarangan contohnya. Jadinya yang terjadi apa? Saat hujan itu deras, yang terjadi itu bisa menyebabkan banjir. Dari banjir itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Termasuk air bersih pun pasti bakal tercemar. Jadinya bakal banyak orang yang diare, yang batuk pilek, sakit kulit. Itu yang bisa terjadi di saat kita tidak melakukan PHBS itu dengan tepat. Itu ya kawan Diska ya. Sampahmu tanggung jawabmu. Nah, seperti itu. Jangan buang sampah seenaknya. Nanti tetangganya yang merasakan imbasnya ya. Seperti itu Dokter ya. Jadi buang sampah seenaknya, imbasnya ke tetangganya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi masyarakat sudah. Oke, selanjutnya manfaat PHBS di sarana kesehatan mungkin ya Mas ya. Kalau di sarana kesehatan itu termasuk di puskesmas, di rumah sakit, di klinik-klinik pribadi maupun di klinik-klinik swasta gitu ya. Dan yang melakukannya itu harus secara keseluruhan. Jadi tidak hanya dokternya atau manajemennya saja yang melakukan, tapi termasuk karyawan-karyawannya, para tenaga kesehatannya, maupun pasien penunggu penunggu dan juga pengantarnya juga harus melakukan PHBS ini dengan baik. Manfaatnya apa jika kita melakukan PHBS ini di sarana kesehatan itu? Untuk mencegah penularannya penyakit, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan citra dari institusi tersebut. Dan manfaat dari PHBS ini untuk memastikan bahwa pasien, pengunjung, petugas dari pelayanan kesehatan tersebut berada di lingkungan yang sehat dan tidak gampang tertular penyakit gitu. Jadi kalau di rumah sakit contohnya, jadi keluarga yang keluar masuk harus pakai masker. Iya, benar sekali. Jadi tidak malah menyebarkan penyakit itu ke pengunjung yang lain ya. Iya, benar sekali. Jadi wajib pakai masker, cuci tangan minimal seperti itu. Iya, benar sekali. Kayak pengunjung itu Mas, dia itu bisa jadi penyebar dan dia itu bisa tersebar. Iya. Kenapa seperti itu? Karena dari pengunjung itu kan dia berasal dari luar. Kita sudah menjaga PHBS di dalam tempat kesehatan kita, tapi dia dari luar itu tidak cuci tangan dulu sebelum menjenguk orang yang sakit. Itu malah bisa jadi pengantaran penyakit dari luar. Dan dia juga apabila setelah jenguk itu baiknya untuk cuci tangan, termasuk sampai rumah harus bersih-bersih juga agar segala penyakit yang ada di seperti contohnya rumah sakit itu tidak terbawa ke lingkungan rumah. Tidak menularkan ke keluarga di rumah yang sehat. Iya benar sekali. Tadi indikator sekolah sudah ya? Sudah, indikator sekolah. Indikator sekolah sudah. Terus indikator rumah tangga nih Dok. Baik. Untuk kita refresh lagi nih.
Untuk indikator rumah tangga ini ada 10 ya Mas, yang dimana dia ini untuk dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari PHBS di rumah tangga ini. Jadi yang pertama ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Kenapa sih kok persalinan ini tolong tenaga kesehatan Mas? Kenapa? Soalnya di kota, kalau saya di kota, dukun sudah tidak ada ya? Kami sudah tidak ada ya kotanya. Sudah tidak ada, mungkin yang ada sekali. Di pedesaan mungkin masih ada. Iya. Nah itu kenapa kok seperti itu? Karena kalau di kesehatan kita itu tidak bisa memastikan bahwa alat dan bahan-bahan yang kita gunakan, alat yang digunakan tidak steril, maka bisa menyebabkan terjadinya ini Mas, untuk dari ibu maupun seperti itu. Makanya kenapa kok persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan ini menjadi salah satu indikator di rumah tangga. Seperti itu. Oke. Selanjutnya wilayah puskesmas Tawang ada ruang bersalinnya ya dok? Ada. 24 jam sudah Mas untuk ruang bersalin di Puskesmas Tawang Rejo. Nah ini bagi kawan Diska nih, mungkin yang di aksesnya kelurahan mana aja dok? Tawang? Kalau itu Rejo Mulyo, Pilangbango, Telun. Nah ya. Itu bagi kawan Diska nih yang punya istri ataupun keluarga nih yang hamil nih, bisa direncanakan untuk bersalin di Puskesmas Tawang Rejo yang aksesnya terdekat. Iya. Sudah terjamin nih dok ya, alat dan semua dan nakesnya juga. Tenaga kesehatannya juga selalu standby 24 jam. 24 jam. Dan dan untuk di Puskesmas Tawang Rejo juga saat ini sudah ada USG Mas. USG juga untuk pemeriksaan antenatal care-nya. Jadi tanpa harus ke rumah sakit nih, di Puskesmas Tawang sudah bisa. 24 jam. BPJS dokter? BPJS untuk Kota Madiun. Untuk USG-nya tidak 24 jam Mas, hanya saat pelayanan saja. Iya, karena kan dokter yang untuk BPJS itu untuk USG itu dia hanya shift saat pelayanan saja. Untuk yang malam itu on call. Dan untuk USG-nya itu bisa dilakukan 2 kali Mas, di saat trimester awal dan trimester akhir. Ditanggung BPJS juga? Itu tanggung BPJS juga. Keren sekali. Lanjut yang kedua. Selanjutnya yang kedua itu pemberian ASI eksklusif. Jadi ASI yang disebut dengan ASI eksklusif itu di saat diberikan kepada anak yang usianya itu 0 hari sampai dengan 6 bulan. Dan yang dibilang ASI eksklusif ini yaitu hanya diberikan ASI saja Mas, jadi tidak full ASI. Tidak boleh diberikan air putih, apalagi kalau orang zaman dulu itu diberikan pisang ya, diberikan pisang, air tajin itu belum waktunya. Karena waktu kecil saya kalau seperti itu air tajin mungkin seperti itu. Sekarang kan sudah ada. Sekarang sudah paham lah Mas, ibu-ibu itu ya. Jadi 0 sampai bulan full ASI ya teman-teman. Iya. Sekali. Terus yang selanjutnya itu ya Mas ya, ada menimbang bayi dan balita berkala. Menimbang bayi dan balita ini saat usianya ini sudah 1 bulan dengan usianya 5 tahun. Biasanya dilakukan di posyandu balita Mas. Jadi kita itu ada yang namanya posyandu balita, dilakukannya setiap bulan. Dia 1 bulan sekali untuk mengukur apa? Berat badan anak, badan anak, kepala, lingkar perut yang itu atau tidak, atau dia itu bahkan bisa untuk tidak lanjut untuk mencari penyebabnya nih dari kenapa kok anak ini tidak naik berat badannya selama beberapa bulan. Seperti itu. Untuk mendeteksi kategori stunting atau benar sekali. Jadi tinggi badan anak dengan berat badannya tidak sesuai dengan usianya. Dengan usianya, iya benar sekali. Dan yang saya tunggu-tunggu itu biasanya PMT-nya.
Dapat PMT gratis ya dok ya? Iya, dapat PMT gratis untuk anak-anak yang kekurangan gizi. Biasanya nanti akan dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan tim gizi kami untuk bagaimana sih cara pemberian dari PMT-nya itu, atau bahkan biasanya ada beberapa yang diberikan susu, untuk anak-anak yang kekurangan gizi gitu. Oke, selanjutnya setelah timbang itu ada cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Jadi cuci tangan ini selalu masuk di semua kategori. PHBS. Benar. Yeah. Cuci tangan dan jamban itu selalu ada di setiap kategori gitu. Karena itu memang benar-benar jadi perhatian khusus ya Mas. Kalau misalkan kenapa? Karena tangan yang bersih itu juga itu mengantarkan makan masuk ke mulut kita untuk ke perut kita untuk memastikan apakah itu baik atau tidaknya gitu ya. Terus selanjutnya itu menggunakan air yang bersih. Iya, jadi harus dipastikan bahwa air yang ada di rumah kita itu bersih, tidak tercemar. Itu karena air itu fungsinya sangat banyak, seperti contohnya buat mandi, buat nyuci segala macam peralatan itu menggunakan air bersih, mencuci buah dan sayur juga, bahkan ya ada beberapa yang untuk masak juga gitu. Terus selanjutnya yang tadi itu ada memberantas jentik nyamuk juga untuk di rumah tangga, itu sangat penting juga karena nyamuk tadi itu merupakan faktor dari berbagai penyakit ya Mas ya. Ya seperti sudah dijelaskan tadi, DBD, malaria, bisa juga ada sakit kaki gajah juga biasanya, tapi saat ini sudah sangat jarang terjadi. Biasanya keren juga cikungunya. Sudah ke admin ya, cikungunya ya. Oke, siap. Oke. Selanjutnya konsumsi sayur dan buah juga ini sangat penting. Selain konsumsi daging-dagingan, seafood dan ikan gitu. Karena sayur dan buah ini itu kaya akan vitamin dan mineral ya Mas, yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Seperti itu. Konsumsi makan sehari-hari sesuai isi piringku. Nah iya, sesuai isi piringku. Oke, terus selanjutnya melakukan aktivitas fisik yang cukup. Dikatakan yang cukup itu bila 1 minggu itu 2-3 kali dilakukan aktivitas fisik. Berapa lama? Cukup 15 menit sampai 30 menit saja sudah cukup. Yang penting dilakukannya dengan istiqomah. Iya, dengan istiqomah. Itu yang sangat sulit untuk menjalani seterusnya itu. Ya, seterusnya itu yang sulit ini. Saya sudah melaksanakan soalnya. Istiqomahnya yang sulit. Oke, untuk aktivitas fisiknya itu tadi itu, jadi aktivitas fisik itu nggak harus lari Mas. Bahkan untuk beberapa keadaan itu seperti lansia yang bagus itu malah jalan kaki, atau bisa juga dengan berenang, atau sepeda. Seperti yang saat waktu pas COVID itu ya, sangat banyak sekali yang bersepeda. Tapi sekarang mau beli sepeda dulu sampai itu stoknya. Sekarang stoknya melimpah, harga murah. Nah itu ya, yang bersepeda itu sudah tidak seperti kalau orang Jawa namanya gebiaran. Ya. Habis itu sudah sepi lagi. Oke. Selanjutnya ini nih yang paling sulit dilakukan, yang masih banyak nih di masyarakat kita. Merokok di dalam rumah. Itu sangat sulit ya dilakukan ya. Alisap. Itu ya Mas ya, kenapa sebaiknya merokok itu tidak dilakukan lagi. Namun setidaknya jika tidak bisa untuk berhenti merokok, jangan merokok di dalam rumah. Karena apa? Karena kita bisa menjadikan keluarga kita itu menjadi perokok pasif. Dan iya benar sekali. Dan rokok itu juga itu bisa menyebabkan anak, biasanya Mas sekarang itu banyak anak yang terkena pneumonia, radang paru-paru. Itu biasanya banyak disebabkan karena rokok. Seperti itu. Iya benar. Biasanya bapaknya nggak ngerokok, kakeknya merokok Mas. Iya. Atau om pamannya merokok. Seperti itu. Dan masih banyak juga kesalahan itu biasanya tuh banyak ditemukan sudah tidak merokok lagi di dalam rumah. Namun setelah merokok itu pakaian diganti Mas. Seperti itu. Padahal asap rokok itu sangat menempel di tubuh, di rambut, di pakaian, di gigi. Gitu. Nah, ngomongin soal pakaian itu, ada yang bertanya nih di kolom komentar kita nih.
dari Kak Imelda Haria Saloka nih, mau tanya nih, kalau merokoknya di luar rumah, lepas baju terus mandi, apakah masih pengaruh, Dok? Baik, kok itu di saat kita sudah, tubuh kita itu sudah bersih. Sudah bersih, oke. Emang bapak-bapaknya itu kuat untuk mandi dan keramas sehari berkali-kali. Itu yang sulit, Mas. Malam-malam habis ngerokok mau mandi dulu. Nah itu. Makanya biasanya seperti itu. Ngomongnya saya sudah merokoknya di luar, sudah ganti baju dan mandi. Itu kan hanya dilakukan beberapa kali saja. Sedangkan saat tapi sempat dijelaskan pneumonia juga nih kepada anak nih. Sama nih, Dok, masih dari Kak Imelda nih. Pneumonia bisa sembuh ya, Dok? Oke. Pneumonia itu tidak bisa sembuh. Itu ada di tubuh anak-anak. Dia itu bisa membaik dengan pengobatan. Bahkan beberapa anak itu ada yang harus sampai masuk ICU. Sampai dia itu, anak itu tidak bisa bernafas lagi dengan paru-parunya. Ada beberapa yang harus dibantu dengan ventilator. Itu yang dibahayakan, ya. Bahkan bukan hanya pneumonia saja, bahkan sekarang itu banyak ditemukan anak-anak itu yang batuk pilek tidak sembuh-sembuh padahal sudah pengobatan. Itu bisa juga disebabkan karena merokok itu tadi. Karena merokok tadi itu zat-zatnya itu dia akan menempel di paru-paru kita dan membuat paru-paru kita itu jadi tidak sehat lagi. Jadi di saat ada virus, ada bakteri, ya anak itu gampang batuk lagi, gitu. Seperti itu. Bisa sembuh tapi ada syaratnya itu, Dok, ya? Iya. Oke. Nah, ini ada lagi yang bertanya nih, Dok, sebentar dulu. Dari Kak Media 0721, ini kode apa ini? Kode rahasia. Kalau mau berhenti merokok itu bagaimana caranya, Dok? Oke. Bentar nih, saya dulu juga pernah nih bersinggungan di puskesmas seperti itu, memberi edukasi ke rokok nih. Mas, kalau bisa rokoknya dikurangi. Iya, Mas, saya kurangi. Dari satu ya, itu bukan mengurangi, Pak, itu namanya nyedot. Bisa lagi. Nah, ini gimana, Dok? Caranya, Dok? Oke, baik. Cara untuk mengurangi rokok tadi ya, Mas, ya? Iya, cara berhenti. Cara untuk berhenti merokok. Jadi yang pertama harus dari niat diri sendiri, Mas. Niat yang iya. Nah itu niatnya itu yang kadang sulit, gitu ya. Niat yang sulit hanya di mulut, hatinya nggak nah niat, itu benar sekali. Kadang itu ada beberapa bapak itu yang dia hanya sembunyi-sembunyi saja. Contohnya dari istrinya, dia pura-pura untuk saya sudah berhenti tapi di luar dia masih merokok. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi yang pertama paling utama itu adalah niatnya. Oke. Kalau misalkan niatnya belum utuh, belum tulus, itu akan sulit. Dan yang kedua, hindari berkumpul dengan para perokok, Mas. Karena biasanya bapak-bapak kan nongkrong ya, Mas, cangkruk biasanya. Join ngopi. Nah itu kalau misalkan nih masih ada kayak temennya yang merokok, itu biasanya sulit. Dia pasti akan tergoda lagi untuk merokok. Circle-nya perokok semua ya, Dok? Ada lagi tipsnya? Itu tipsnya. Terus selanjutnya itu jika ingin merokok mungkin itu bisa diselimurkan, Mas, dengan makan makanan yang manis-manis. Ya, makan yang manis-manis. Senyumnya doi yang manis, Dok, itu gimana, Dok? Bisa juga, Dok? Sayangnya senyumnya doi itu biasanya terkalahkan dengan rokok, Mas. Biasanya masih penting rokok biasanya, Mas. Jadi niat, apa lagi, Dok? Niat, terus pergaulannya. Terus misalkan rokok harus seperti itu. Selimurkan kalau Jawanya ini. Iya, jadi itu ya, Dok, ya. Paling tidak tiga utama itu ya. Iya. Oke. Tadi ini yang BHPS rumah tangga ya, Dokter ya? Iya. Benar sekali. Indikatornya sudah 10 itu ya, Dok ya? Iya. Oke. Jadi kalau di Puskesmas Tawon ada poli berhenti merokok juga ada, Dok? Ada klinik UBM namanya, Mas. Itu jadi mungkin bapak-bapak yang lagi berusaha untuk merokok mungkin bisa ke Puskesmas Tawangrejo untuk diberikan tips
tipsnya seperti apa untuk berhenti merokok. Oh gitu. Seperti itu ya. Jadi nah itu ya kawan Diska, kalau ada orang tuanya atau keluarganya yang merokok aktif nih, bisa diarahkan ke Puskesmas Tamanrejo nih, ada klinik UBM. Upaya berhenti merokok ya Pak ya? Iya. Buka setiap hari? Buka setiap hari di jam pelayanan. Di jam pelayanan Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi sampai jam 2:30 sore. Oke, nah di situ nanti akan ada tips edukasi caranya biar paling tidak untuk mengawali niatnya untuk berhenti merokok. Benar sekali. Seperti itu. Ada tambahan dokter? Mungkin pesan-pesannya dari PHBS ini ya Mas. Jadi PHBS ini jadi harus dilakukan oleh kesadaran diri sendiri. Jadi harus dimulai dari diri sendiri, lalu diri sendiri bisa mengedukasi orang di sekitar kita atau bisa mengedukasi masyarakat banyak. Yang dimana PHBS ini untuk meningkatkan dari kualitas kesehatan yang ada di Indonesia ini. Dan PHBS ini Mas harus tadi itu ya dilakukan dimanapun dia berada. Jadi nggak hanya di rumah saja, di tempat kerja atau saat liburan pun PHBS ini tetap harus dilakukan gitu. Dan PHBS ini juga harus dilakukan siapapun, mulai dari anak, ibu atau kakek nenek, semua yang semua masyarakat yang ada di Indonesia ini seperti itu ya. Ini ada sebentar. Oh bukan pertanyaan dok. Oke. Dari Kaib_Kustik, dokternya cantik. Oh ini bukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya tunggu bukan pertanyaan berarti. Nah, seperti itu. Ada tambahan lagi? Kak ada pertanyaan? Oke, sudah tidak ada. Pesan-pesannya sudah tidak ada? Oke, sudah cukup tadi ya, cukup ya? tadi. Oke, jadi itu ya kawan Rizka, obrolan menarik kita tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi entah itu di masyarakat, di lingkungan sekolah, di keluarga, di kesehatan, tempat kerja, nah itu harus dilakukan, dibiasakan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Apapun gayanya, hidup bersih dan sehat perilakunya. Terima kasih dokter atas waktunya dan kehadirannya. Semoga nanti kita bisa bertemu di episode selanjutnya, tentunya dengan topik dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Salam sehat untuk dokter. Terima kasih kawan Diska. Tetap saksikan info sehat kawan Diska di IG kita @promkes_kota_madiun dan channel YouTube kita jangan lupa di subscribe @kawandiska5145. Di situ ada info-info sehat menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.